Sekarang saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu seorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti, tidak dapat berkontraksi saat jari digunakan untuk menggenggam. Ada dua pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan inervasi pada muskulus di ragio anterbraki dan juga manus. Kemudian jelaskan anatomi pada muskulus ragio antebrachium beserta dengan kinesiornya. Jelaskan inervasi pada muskulus di ragio antebraki dan juga manus. Ragio antebraki itu merupakan ragio yang terdapat di bagian lengan. Ini yang terdapat yang posterior dan juga yang anterior. Kemudian os antebrachis itu terbagi menjadi dua, yaitu ada radius dan ulna. Untuk radiusnya itu sesuai dengan namanya, yaitu radier karena ia mengelilingi ulna saat melakukan dua robbing posterior dan juga lateral yang menjadi pembagian sulit sesuai dengan frakturnya. Kemudian untuk ulna itu sebagai aksis rotasi os ragiomanus. Untuk os ragiomanus itu merupakan telapak tangan, yaitu ini. Terdapat di ada karpusnya. Ini untuk manus. Nah, kemudian os ragiomanus itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu terdapat pergelangan tangan atau karpus, ada juga metakarpus, dan juga ada digiti. 5 jari tangan termaksud dengan ibu jari. Kemudian ada 3 kelompok tulang pada manus atau os karpal, yaitu ada 8 os metakarpal. 8 os metakarpal itu ada 5. Terus kalau os phalanges itu ada tulang-tulang pada digiti. Poltex itu merupakan ibu jari, cuma punya 2. Sedangkan yang lain itu terdapat 3 os karpal. Disusun dalam 2 baris, yaitu baris proksimal dan distal. Ada juga baris 4 os proksimal, ada lateral, medial, dan dilihat dari anterior. Kemudian ada juga os capeidum, itu perahu os lunatum kayak bulan sabit. Os tripexum punya 3 sisi tri. Nah untuk regio antebraki itu terdapat yang anterior dan juga yang posterior. Nah, untuk yang anterior sendiri itu memiliki beberapa lapisan, yaitu terdapat lapisan musculus frontor tres, ada juga musculus radialis, ulnaris, dan juga palmaris yang panjang. Kemudian ada juga lapisan flexor digitorum superficialis, ada juga lapisan ketiga yaitu musculus pollis longus, ada juga musculus flexor digitorum frondus, musculus frontur quadratus. Nah, ada juga daerah antebraki di bagian anterior, yaitu fascia antebraki melekat pada bagian ulna, pronansus bisipalis yaitu menyebar di lengan bawah, kemudian distalnya membentuk reticulum flexorum pada permukaan ventral. Terus ada juga lapisan subkutania, itu ada di basilika anterbraki, ada di nervus cutaneus antebraki lateralis, nervus otot cutaneus antebraki medialis, dan juga di radialis dan juga ulnaris. Nah, untuk nervus radialis sendiri itu dia bercabang, terdapat di superficialis dan juga mendalam. Kemudian ada frondus dan juga radialis, itu dia menembus musculus signator dan bercabang di nervus tulang selangka, dan juga mensyarafi otot-otot ekstensor. Untuk nervus ulnarisnya sendiri itu berjalan bersama dengan avi ulnaris yang antara
musculus flexodigitorum superficialis dan juga flexorum carpi ulnaris, dan juga masuk sulcus antebrachi medialis. Nah, itu di bagian nervus ulnaris. Kalau di nervus medianus sendiri itu terletak di antara otot-otot flexor dalam dan juga dangkal. Itu berjalan antara caput musculus prenator tres kemudian masuk ke dalam. Nah, untuk bagian antebrachi belakang itu terdapat lapisan subkutan, ada juga syaraf kulit yang di nervus cutaneus antebrachi lateralis, ada juga antebrachi medialis, dorsalis, dan juga dorsalis. Nah, setelah itu yang terdapat di daerah karpus. Yaitu ada di bagian superficialis itu terdapat saraf, yaitu syaraf superficialis radialis dekat dengan kepala. Kemudian ada juga pulmonaris nervus ulnaris. Sebelah radialnya terdapat rumus palmaris nervus median. Lanjut untuk soal yang berikutnya, jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta dengan kinesiornya. Fraktur radius ulna itu tertutup. Nah, yang tertutup ini merupakan terputusnya hubungan tulang radius dan juga ulna yang disebabkan oleh cedera pada lengan bawah. Nah, ini tuh merupakan lengan bawahnya atau yang disebut dengan antebrachi. Nah, kemudian baik lengan bawahnya karena cedera pada lengan bawah itu baik trauma langsung maupun tidak langsung. Nah, stabilitas fraktur yang bergantung pada jumlah energi yang diserap selama cedera dan gaya otot-otot besar yang cenderung menggeser fragmen. Ada juga tulang ulna. Menurut Hartono, itu ulna merupakan tulang stabilator dengan lengan bawah terletak medial dan merupakan tulang yang lebih panjang dari dua tulang bawah. Ulna adalah tulang medial antebrachium ujung proksimal ulna besar dan disebut dengan orkanon. Struktur ini itu membentuk tonjolan siku. Korpus ulna mengecil dari atas ke bawah. Nah, korpus ulnanya ini mengecil dari atas ke bawah.